Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tinesha Nadia Bintarto dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai sejarah Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sebelum kita mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sebelumnya, dipersiapkan dulu perlengkapan belajarnya seperti buku, ballpoint, dan perlengkapan lainnya. Hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 Sejarah Indonesia Wajib, yakni mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada bab ini, Ibu membaginya ke dalam dua sub pokok pembahasan, yakni yang pertama, perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC, dan yang kedua, perang melawan kolonialisme Belanda. Nah, untuk video yang kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Di dalam sebab ini terdapat 6 perlawanan rakyat Indonesia melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Yang pertama yakni Aceh melawan Portugis. Dan yang kedua mengenai Maluku melawan Portugis dan VOC. Yang ketiga, Sultan Agung melawan VOC. Dan yang keempat, Banten melawan VOC. Yang kelima, Goa melawan VOC. Dan yang terakhir yakni Riau melawan VOC. Mari didengarkan dengan seksama anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu Aceh melawan Portugis. Pada saat itu, jatuhnya Malaka oleh Portugis membawa keuntungan tersendiri untuk Aceh. Banyak pedagang Islam yang hijrah ke Aceh, sehingga Aceh semakin berkembang. Nah, perkembangan Aceh itu sendiri membuat ancaman untuk Portugis. Sehingga pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh dan di bawah pimpinan Hercules. Tindakan Portugis tersebut pun mendorong munculnya perlawanan tersendiri dari rakyat Aceh. Untuk melakukan perlawanan balik, Aceh pun mempersiapkan langkah-langkah seperti yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan persenjataan, meriam, serta prajurit. Dan yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan dan tentara dari Turki pada tahun 1567. Kemudian yang ketiga, mendatangkan bantuan senjata dari Calicut, India, serta Jepara. Setelah persiapan itu telah dilakukan oleh rakyat Aceh pun melangsungkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Namun, serangan tersebut pun dapat digagalkan oleh Portugis. Dan yang kedua, yakni Maluku melawan Portugis dan VOC. Wah, layaknya Maluku ini melawan dua penjajah, yaitu Portugis serta VOC. Pada tahun 1521, Portugis pun berhasil memasuki Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate, bertepatan dengan Spanyol yang memasuki Kepulauan Maluku yang memusatkan aktivitasnya di Tidore. Jadi, untuk Portugis itu memusatkan aktivitasnya di Ternate dan Spanyol memusatkan aktivitasnya di Tidore. Sehingga dalam kedua kubu ini memiliki persaingan. Nah, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis yang disebabkan karena kapal-kapal Portugis itu menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Nah, karena Portugis ini ingin menguasai Maluku tersendiri, makanya Portugis itu mulai
memulai serangannya dahulu kepada Spanyol. Kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1534 untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol. Nah, perjanjian Saragossa ini membuat kedudukan Portugis di Maluku pun semakin kuat layaknya. Nah, kedudukan Portugis tersebut ternyata juga mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku pada saat itu. Sehingga pada tahun 1565 muncullah perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Setelah Portugis itu melawan Spanyol dan Spanyol pun mundur, ternyata rakyat Maluku sendiri pun tidak terima karena daerahnya sudah ingin diduduki tersendiri oleh Portugis. Kemudian, Portugis pun kewalahan untuk menghadapi serangan Sultan Hairun, sehingga Portugis pun menawarkan perundingan. Namun di saat perundingan itu terjadi, Portugis pun sangat licik. Pada saat perundingan itu pun berlangsung, Sultan Hairun pun ditangkap dan dibunuh pada saat itu juga. Kemudian perlawanannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah yang kemudian dapat menyatukan seluruh rakyat Maluku dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan Tidore. Penempatan kerajaan Tidore sebagai daerah VOC menimbulkan protes dari Pangeran Nuku. Nah, Pangeran Nuku pun berhasil mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Tidore sampai beliau pun meninggal. Dan yang ketiga, yakni Sultan Agung melawan VOC. Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung pun sangat menentang keberadaan VOC di Jawa, meskipun VOC pun terus memaksakan kehendaknya untuk memiliki kongsi dagang dengan Kerajaan Mataram. Nah, sehingga Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia dengan alasan yang pertama, tindakan monopoli perdagangan oleh VOC. Karena VOC berusaha untuk memaksakan kehendaknya itu, Sultan Agung merasa terusik. Dan yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Kemudian yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, VOC di Batavia menjadi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Kemudian pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso menyerang Batavia. Nah, dalam pertempuran tersebut ternyata Tumenggung Baurekso pun gugur dan Sultan Agung pun pada tahun 1628 belum berhasil juga. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, namun semangat untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung. Yang keempat yakni Banten melawan VOC. Sebagai bandar perdagangan internasional, Banten sangat strategis sehingga VOC ingin menguasai Banten namun tidak pernah berhasil. Pada tahun 1619, VOC membangun perdagangan di Batavia sehingga mengakibatkan persaingan antara VOC dan Banten. Hal tersebut membuat Banten sering melakukan serangan terhadap VOC karena Banten merasa tersaingi oleh VOC tersendiri. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Pangeran Surya juga dikenal sebagai nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini berusaha untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan bandar perdagangan VOC yang ada di Batavia. Untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan internasional, VOC pun sering melakukan blokade-blokade.
Dengan adanya hal tersebut, Sultan Ageng pun mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal VOC dan membuat gangguan di Batavia. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putra mahkota, yakni yang bernama Abdul Nazal, sebagai raja pembantu. Putra mahkota tersebut pun dikenal sebagai nama Sultan Haji. Namun, di pertengahan perjalanan, Sultan Haji pun dihasut oleh pihak VOC. Kemudian yang kelima, yakni Goa melawan VOC. Nah, Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan dan ingin hidup merdeka serta bersahabat kepada siapa saja tanpa adanya hak istimewa. Dengan posisi yang sangat strategis, VOC pun berusaha untuk menguasai pelabuhan Sumba Opu dan menerapkan monopoli perdagangannya. Pada tahun 1634, VOC pun melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, namun hal tersebut pun gagal. Hal ini disebabkan karena perahu-perahu Makassar yang berukuran sangat kecil dan lincah. Dan kemudian, kapal-kapal VOC pun merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing yang lainnya. VOC juga melancarkan politik divide et impera, misalnya dengan menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis yang bernama Aru Palaka. Dan yang terakhir, yakni Riau melawan VOC. VOC ingin melakukan monopoli perdagangan dan ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara. Memang sangat serakah sekali VOC ya. Kemudian VOC pun mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belahnya, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rakan, dan Kampar pun merasa terdesak oleh adanya VOC di daerahnya. Oleh karena itu, kemudian beberapa kerajaan pun mulai melakukan serangan terhadap VOC. Nah, itu tadi anak-anak sedikit penjelasan mengenai perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Jika kita tarik mundur, bahwasanya VOC pun memiliki sifat yang sangat serakah. Ia ingin menguasai seluruh Nusantara karena seluruh Nusantara kita ini mengandung banyak kekayaan alam yang sangat melimpah. Dan VOC pun memiliki sifat yang sangat licik dan memecah belah. Sebagai pelajar dan warga negara yang baik, kita tidak boleh memiliki sifat serakah maupun sifat memecah belah. Karena sifat memecah belah itu sifat yang sangat dibenci oleh orang-orang. Nah, itu tadi anak-anak sedikit penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Dan apabila penjelasan Ibu kurang lengkap, bisa kalian cari di buku Sejarah Nasional Indonesia dan buku Idas Babon. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan selalu jaga jarak. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.